Preskon dengan media. Ibu korban menangis. Tuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman media semua. Hari ini Kantor Republik Papua melakukan press release terkait penanganan perkara LP B803 12 Romawi 2023 di SPKD Polres Subang, wilayah Polda Jawa Barat, terkait perihal penganiayaan anak di bawah umur yang menyebabkan kematian, di mana pelaku merupakan anggota Polri aktif yang di dinas Polres Subang pada Polsek Pusaka Negara dengan inisial W. Di mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023 jam 4.00 waktu Indonesia Barat di lokasi kejadian Desa Gempol, Kecamatan Pusaka Negara. Korban anak di bawah umur yang bernama Adian Wahid, di mana sebelumnya bersama dua rekannya diduga akan melakukan tawuran namun tidak terjadi dan pulang. Pada saat pulang dikejar oleh oknum W, pekerja Polri, dan ditabrak sehingga kendaraan R2 yang digunakan korban bersama kedua rekannya terjatuh. Pada saat terjatuh, kedua rekannya kabur dan melihat bahwa korban didoblasi dan kemudian diketahui korban luka berat dengan kondisi kritis. Setelah itu dibawa ke rumah sakit pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Korban Adian Wahid menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Siloam Purwakarta jam 10.21 waktu Indonesia Barat. Atas kejadian tersebut, kami Republik Papua mendapat kuasa untuk mendampingi korban yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Subang. Sampai hari ini sudah dilakukan penyidikan untuk menjerat dugaan tindak pidana yang dilakukan oknum tersebut. Pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara profesional oleh Kabid Propam Polda Jawa Barat untuk menindaklanjuti dengan pelanggaran etik profesi oknum tersebut. Harapan keluarga korban agar kepolisian tegak lurus dan objektif, kepolisian tegak lurus dan objektif serta profesional dalam melakukan serangkaian penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran etik oknum tersebut. Itu mungkin press release dari kami. Barangkali ada pertanyaan dari pihak media. Pak, yang tadi kan menuntut untuk kepolisian bertindak profesional, Bang, selama ini apakah misalkan ada dugaan tidak profesional atau bagaimana, atau ditutup-tutupi atau bagaimana, Pak? Baik. Sampai saat ini, alhamdulillah kita mengapresiasi langkah kepolisian Polres Subang. Selama ini kita lihat sudah profesional, tinggal kita mengawal agar penyidikan ini tidak ada intervensi dari manapun, dan saya yakin bahwa polisi dengan jargonnya menuju Polri yang presisi, perkara ini akan lanjut dan ditangani secara profesional. Coba Pak, dari publik mengatakan bahwa itu ditutupi oleh penutup wajah, banyak yang mengatakan bahwa itu benar atau bukan itu pelaku? Kalau saja, kita yang jawab itu. Kalau masalah ditutupi pada realistik kepolisian, itu domainnya bukan pada kami. Jadi mungkin bisa rekan-rekan media tanyakan kepada penanggung jawab di kepolisian, kenapa realistik kepolisian yang diduga melakukan penganiayaan wajahnya ditutupi. Itu ada tambahan ya, Jin. Kemarin kan sebelum ada ekspos dari Polres itu beredar juga kabar terkait dengan ada pelaku lain, dan itu spasial ya, ada dari institusi juga, ada juga dari sipil. Jadi ada yang membantu lah pihak oknum polisi ini. Ini mungkin bagaimana? Karena Pak Satgas itu menyampaikan juga mereka akan mengungkap sejumlah fakta-fakta lainnya. Kan gitu. Artinya pada ekspos itu belum selesai kan? Artinya mereka berupaya berikhtiar untuk mencari fakta-fakta baru. Jadi bagaimana dari sisi kuasa hukum korban? Kalau kami yang jelas mengawal perkara ini, dan saya sepakat untuk dibuka. Bila mana ada oknum yang lainnya, ya teman-teman juga minta bantu harus ikut serta dengan kami mengawal perkara ini agar terang benderang apakah perkara ini dilakukan oleh oknum W ataukah ada oknum yang lain, atau bahkan ada warga sipil yang ikut terlibat dalam melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang terjadinya kematian. Nah, kemudian juga hasil kemarin kan ini sudah jadi konsumsi publik bahkan nasional, ya kan? Artinya di sana bahwasanya oknum melakukan penganiayaan sampai 4 kali memukul. Nah, ini bagaimana nih? Ya dari kuasa hukum sendiri. Kalau masalah pengakuan tersangka, itu kan sah-sah saja dia mengaku, bahkan dia mengaku 1 kali memukul pun sah. Tapi kita akan mengacu kepada hasil visum et repertum. Karena bukti yang kami terima pada saat dibawa ke rumah sakit sudah kami lakukan röntgen atau ronsen bahwa tulang tangan patah dan beberapa luka-luka lebam, bahkan kepala bisa dikatakan sudah bergeser tempurungnya.
dan sulit bernapas korban ini. Ada lagi? Dari hasil otopsi sendiri itu apa hasilnya Pak? Kalau et repertum itu kan ranahnya rahasia penyidikan. Jadi yang bisa membuka hasil visum et repertum itu penyidik sendiri dan dokter forensik akan memberikan laporan tersebut kepada penyidik. Kalau misalkan tidak sesuai dengan pengakuan pelaku, apakah akan diotopsi ulang Pak? Kalau saya yakin kita belajar dari pengalaman, sekarang eranya sudah era publikasi digital, dan saya yakin bahwa forensik maupun penyidik akan bertindak profesional. Tapi bila rekan-rekan menemukan adanya tanda-tanda seperti itu, tidak ada salahnya sampaikan kepada kami dan kita mempertanyakan dan mengambil langkah-langkah yang lebih komprehensif. Kalau harapan dari keluarga sendiri gimana Pak? Buat harapan dari keluarga, teman yang korban. Sebagai saksi ya, itu sih. Nah, mungkin dari tim bidang aja. Sebagai ibu dulu, yang dua. Minta keadilan Pak, harus dihukum seberat-beratnya. Udah kalau mati, saya nggak rela menjadi. Saya nggak rela Pak. Saya harus dihukum seberat-beratnya. Aku minta keadilan. Mungkin buat saksi, ini kan kemarin hasil ekspos ya, paling dari pihak polisian kan, bahwasanya kemarin itu ada 2 kali kan, belum terjatuh kan, ditambah 1 kali, kemudian 2 kali baru terjatuh. Nah, pas satu motor juga ya, kalau ya, kalau kali ini ada berarti ya, bagaimana ibu bisa bertindak tetapi kronologi sedikit Pak. Kalau dari KPP itu sama, bukan atau 2 atau 3 kali baru jatuh. Nah, pas motor jatuh, saya kan pas kembali karena 2 orang ya, yang lari 2 orang, yang jatuh ya, jadi korban itu ya tertinggal lah gitu. saya sendiri kalian apa yang dibuka sama kamu? Ya Pak pelaku. Itu saya kan. Oh ini saya. Itu dia sendiri nggak oknum? Ini sendiri Pak sendiri ya. Pakai seragam nggak? Pakai Pakai seragam. kalau Apa saja yang dipukul sama oknum? saya Bagian melihat bagian muka Pak. oh, bagian apa saja? Dengan tangan kosong atau dengan Sambil lari langsung dia lihat kita situ. Ada niat untuk menolong apa dok? Saya tahu Pak. Oh, Ya dia soal dari institusi lah ya. Cukup ya? sudah cukup. Jangan saksi itu apa Pak? Apa namanya harapan kita pada kita. ya, Apa namanya itu? Harapannya apa? Kalau bisa diukur berat Pak. Apa aja Pak. Ya itu Pak. Apa jangan sendiri. Oh, iya. Oke, teman-teman media bahwa kita menerima kuasa dari pihak keluarga korban dan saksi bahwa polisi Torik kuasa ini bersifat rodeo untuk mencari keadilan demi tegaknya hukum dan terjadinya hak-hak saksi dalam perkara yang dijalani. Misalnya mungkin cukup ada sedikit saja bahwa kalau perlu diketahui oleh awak media semuanya bahwa kami dari kantor hukum Republik Hukum yang direktur dari Kupai oleh Asal Teman-Teman SHM bahwa kami mengenal kajian, kami tahu bahwa dari kemudian dalam arti dari model bahwa memang kami resmi memang pure ini demi mencari keadilan si keluarga korban, maka kami turun tangan dari kantor hukum Republik Hukum. Cukup. ada pertanyaan lagi? Enggak? Cukup kok. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media. Sama-sama. Sama ya. Ini rekan-rekan.